Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan kisah dua saudara, Kain dan Habel, yang sama-sama datang mempersembahkan korban kepada Allah. Kisah ini menunjukkan bahwa tidak semua ibadah berkenan di hadapan Tuhan. Allah bukan hanya melihat apa yang dipersembahkan, tetapi terutama melihat hati dari orang yang mempersembahkan. Mari kita baca Kejadian 4 ayat 4-5. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Alkitab mencatat Habel mempersembahkan korban dari anak sulung kambing dombanya, yakni dari lemak-lemaknya, dan Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Kita juga membaca Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Mengapa demikian? Perbedaannya bukan terutama pada jenis korban, melainkan pada sikap hati. Habel mempersembahkan yang terbaik dan dengan iman, sedangkan Kain mempersembahkan sekedar formalitas tanpa hati yang benar di hadapan Allah. Ibrani 11 ayat 4 menjelaskan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Jadi, yang membuat ibadah berkenan adalah iman. Iman yang lahir dari hati yang mengenal kasih Allah dan rindu menyenangkannya. Sementara Kain membawa persembahan tanpa penyerahan diri. Habel mempersembahkan dirinya bersama korbannya kepada Allah. Saudara, sejak awal manusia berdosa, Allah telah mengajar bahwa penebusan dan penyembahan hanya bisa diterima melalui korban yang berdarah. Habel membawa korban dari domba, dan hal itu melambangkan Kristus, anak domba Allah yang akan datang. Sementara Kain mempersembahkan hasil tanah, simbol usaha manusia sendiri, yang menggambarkan ibadah tanpa penebusan, tanpa salib, dan tanpa iman. Sama seperti di zaman Kain dan Habel, hari ini pun banyak orang beribadah, namun tidak semua ibadah berkenan di hadapan Allah. Allah tidak mencari persembahan besar atau bentuk ibadah megah, tetapi hati yang tulus dan iman yang benar kepada Kristus. Ibadah yang sejati bukanlah usaha untuk menyenangkan Allah dengan kekuatan sendiri, melainkan respon kasih terhadap karya Kristus di salib. Saudara, Kristus adalah korban persembahan yang sempurna. Ia mempersembahkan dirinya sekali untuk selama-lamanya, agar kita dapat beribadah kepada Allah tanpa rasa bersalah. Melalui darahnya, kita diterima, dikuduskan, dan dijadikan imam-imam bagi Allah. Ibrani 10 ayat 10-14. Maka setiap kali kita datang beribadah, marilah kita datang dengan hati yang penuh iman, pengakuan, dan kasih kepada Kristus. Apakah ibadah saudara benar-benar berpusat pada Kristus atau sekedar rutinitas keagamaan? Apakah saudara mempersembahkan hati yang tulus dan hidup yang kudus sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah korban yang sempurna dan ibadah yang sejati. Engkau mempersembahkan dirimu bagi keselamatan kami, agar kami dapat datang kepada Bapa tanpa rasa takut. Ampunilah bila kami sering beribadah hanya dengan rutinitas, tanpa hati yang sungguh-sungguh. Hari ini kami mau mempersembahkan diri kami
sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Jadikan setiap ibadah kami dipenuhi iman dan kasih kepadamu, sumber dan pusat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Anak Domba Allah, kami berdoa. Amin.